Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Chris Ada Puzzle. Kita akan melanjutkan puzzle Akari yang kedua, dan grid hari ini adalah ukuran 10 kali 10. Ini juga cukup menarik ya untuk layoutnya. Bagaimana cara Oripi untuk membuat petak-petak hitamnya memiliki layout simetris, tapi berbeda untuk penempatan-penempatan angkanya. Sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle Akari ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturan dari Akari, dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturan dari Akari adalah tempatkan lampu pada beberapa petak putih sehingga setiap petak putih disinari oleh setidaknya satu lampu. Dan setiap lampu akan menyinari semua petak pada arah horizontal dan vertikal, termasuk petak itu sendiri hingga terhalang oleh petak hitam. Jadi kita harus menempatkan lampu-lampu pada petak putih, tidak boleh pada petak hitam, harus petak putih, sehingga nantinya seluruh petak putih itu akan disinari setidaknya oleh satu lampu. Tidak masalah jika sebuah petak disinari oleh lebih dari satu lampu, misalkan saja untuk petak ini disinari oleh lebih dari satu lampu, tapi minimal harus disinari oleh satu lampu untuk setiap petak putih di sini. Dan lampu tersebut adalah akan menyinari petak-petak yang horizontal dari petak tersebut dan secara vertikal dari petak tersebut. Seperti misalkan lampu di sini, dia akan menyinari seluruh petak kiri dan kanannya, atas dan bawahnya, dan dia akan berhenti ketika mencapai sebuah petak hitam. Akan terhalang oleh petak hitam. Dan kemudian kita juga punya peraturan di sini di mana lampu tidak boleh menyinari satu sama lain. Jadi kalau ada lampu di sini, kita tidak boleh memiliki lampu juga di sini, atau dia akan menyinari satu sama lain untuk lampunya. Itu tidak boleh. Dan peraturan yang terakhir adalah angka pada petak hitam menunjukkan banyaknya lampu pada petak yang ortogonal. Jadi petak yang ortogonal itu adalah horizontal dan vertikal dari petak tersebut. Misalkan saja dua di sini, dari tiga petak ini yang secara ortogonal dengannya, itu bakal ada dua petak yang merupakan lampu. Dari tiga petak bakal ada dua lampu. Untuk lagi misalkan satu di sini, dari tiga petak ini bakal ada satu lampu. Karena kita tidak bisa menempatkan juga pada petak hitam di sini kan lampunya. Oke, dan itu adalah peraturan dari Akari, dan mari kita langsung saja untuk memulai puzzle hari ini. Dan ya, mungkin ada logika-logika seperti kemarin ya di sini. Kita bisa melakukan beberapa eliminasi. Karena misalkan untuk petunjuk dua di sini, minimal bakal ada satu lampu di dua petak ini ya. Karena ini tidak bisa dua-duanya tidak berisi lampu ya, atau kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dua yang cukup untuk menempatkan dua lampu pada tiga petak ini. Jadi minimal dari dua petak ini harus berisi setidaknya satu lampu, atau bisa aja dua-duanya merupakan lampu. Tapi gimana pun kita menempatkan lampunya, itu akan selalu mengeliminasi petak ini. Karena kalau ada lampu di sini akan mengeliminasi petak ini, kalau ada lampu di sini akan mengeliminasi petak ini, kalau ada dua lampu di sini akan selalu mengeliminasi petak ini juga. Jadi petak ini tidak akan berisi lampu. Sama juga untuk petak ini, karena dua petak ini harus setidaknya ada satu lampu. Dan ada lagi kah? Ya seperti dua di sini ya. Dia harus ada minimal satu di sini mengeliminasi petak ini. Sama juga untuk dua petak ini, minimal bakal ada satu lampu mengeliminasi petak ini. Nice. Oke, satu di sini juga sama, minimal ada satu lampu mengeliminasi petak ini. Dua juga sama, ada satu lampu di sini mengeliminasi petak ini dan petak ini juga. Ada lagi, untuk dua di sini, minimal bakal ada satu lampu di sini, dan minimal juga ada satu lampu di sini sekarang. Oke, kita bisa mendapatkan posisi seperti ini ya. Mungkin tapi sekarang nggak terlalu membantu ya untuk kita melakukan eliminasi-eliminasi tersebut. Cuma kita lihat dulu coba. Hmm, Bagaimana cara kita memulai untuk melanjutkannya? Kemarin juga ada logika di mana ya kita harus berhati-hati dalam penempatan lampunya ya. Seperti misalkan petunjuk dua di sini. Kita nggak bisa memiliki nggak, ini ada logika yang mungkin bakal lebih advance ya untuk Akari di sini. Kita harus melakukan perhitungan sih gimana caranya kita menempatkan lampunya kayaknya. Karena untuk satu di sini, dimanapun lampunya berada untuk tiga petak ini ya, intinya adalah di dalam ketiga baris ini itu akan diambil kuota untuk lampunya dari kedua petunjuk ini sih. Karena petunjuk dua di sini akan memiliki dua lampu dalam tiga petak ini ya. Dan petunjuk satu di sini akan mengambil satu lampu dari tiga petak ini. Dan itu akan mengambil kuota untuk lampunya dalam petak-petak yang tersisa yang akan disinari oleh ketiga baris ini gitu.
Karena kita tidak bisa menempatkan lampu misalkan satu di sini dan juga untuk petunjuk dua di baris ini dan baris ini gitu. Dia harus menempatkan petunjuk ini dan petunjuk ini di dalam baris yang berbeda sehingga tidak menyinari satu sama lain. Semoga bisa dimengerti ya untuk penjelasan di sini. Karena kalau misalkan kita menempatkan lampu di sini, sekarang petunjuk dua hanya bisa di dua kemungkinan di sini dan di sini. Dan itu akan mengeliminasi beberapa petak dalam barisnya. Kemudian juga misalkan satu di sini, untuk petunjuk dua yang bisa di dua petak ini, dan itu akan mengeliminasi juga beberapa petak pada ketiga baris ini. Jadi kita bisa melakukan eliminasi bahwa di seluruh petak ini ya, itu tidak akan pernah bisa berisi lampu lagi karena bakal ada satu lampu di sini atau satu lampu di sini untuk kedua petunjuk ini dan bakal ada satu lampu di sini atau satu lampu di sini dan itu akan mengeliminasi beberapa petak pada barisnya. Nice. Ya, ada logika-logika yang advance seperti itu sih untuk bermain puzzle akar ini ya. Kita harus melakukan perhitungan di sini. Seperti di 21 di sini juga sama, dia akan selalu mengeliminasi beberapa petak karena akan mengambil kuota untuk lampu pada seluruh petak ini ya. Bakal ada dua yang mengambil kedua dua baris dari tiga baris ini dan satu di sini akan mengambil satu baris lainnya yang tersisa. Jadi itu akan selalu mengeliminasi seluruh petak ini dalam penempatan lampu kita. Nice. Oke, dan sekarang satu di sini hanya bisa memiliki satu lampu, yaitu di kirinya sekarang. Jadi kita bisa eliminasi seluruh petak ini dari lampu. Untuk dua sekarang hanya bisa memiliki lampu di sini dan lampu di sini. Dan itu akan mengeliminasi beberapa petak juga. Dan, mungkin saya salah kali ya. Enggak. Sorry, 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 sorry. Petunjuk, ya, petunjuk dua di sini dan petunjuk satu itu masih benar ya. Cuman yang saya salah itu adalah logika di bawah sini kayaknya. Karena untuk sebentar, saya mau kembalikan dulu untuk posisi saya tadi untuk seluruh petak ini ya. Ini kita bisa eliminasi dengan logika 1, 2 di atas. Cuman yang berbeda adalah petunjuk 2 di sini. Kita masih mungkin untuk mendapatkan angka, sorry kok angka, untuk lampu di sini dan lampu di sini ya. Dan itu tidak akan melihat satu sama lain. Jadi mungkin logika di sini sedikit berbeda untuk logika di atas ini. Logika di atas masih benar dengan menghitung penempatan lampu kita di sini. Kita harus berhati-hati di situ. Cuman untuk petunjuk dua di sini dia masih sama, dia hanya bisa di lampu di bawahnya dan lampu di kanannya. Dan itu masih mengeliminasi beberapa petak. Dan sekarang yang tadi saya lihat ya, kenapa ini adalah petunjuk yang salah, karena tadi petak ini tidak akan bisa berisi lampu lagi. Tapi sekarang masih mungkin, satu masih mungkin untuk memiliki lampu di bawahnya, sehingga sekarang seluruh petak ini sudah bisa dieliminasi. Dua bisa memiliki lampu di atasnya dan di kirinya. Seluruh petak ini bisa dieliminasi juga. Dan sekarang petunjuk satu bisa memiliki lampu di kanannya dan ya ini tidak melihat satu sama lain karena sudah terhalang oleh petak hitam di sini. Nice. Sekarang petunjuk satu hanya bisa memiliki di kirinya. Lalu petak ini tidak bisa berisi lampu lagi. Lalu ya kita juga harus melihat bagaimana sebuah petak itu bisa disinari untuk seluruh petak putihnya ya. Karena untuk petak putih di sini, bagaimana cara kita untuk menyinari petak ini? Karena tidak bisa disinari lagi oleh di atasnya ya. Karena sudah tidak bisa ada lampu di sini atau lampu di sini. Maka untuk petak ini, untuk menyinari petak ini hanya bisa memiliki lampu di sini, menyinari petak itu sendiri. Nice. Oke. Kemudian di mana lagi lanjutannya? Tunjuk dua antara di sini atau di sini. Cuman untuk petak ini juga sama. Bagaimana cara menyinari petak ini? Hanya dengan dirinya sendiri. Maka sekarang petak ini tidak bisa berisi lampu lagi. Karena sudah mendapatkan petunjuk dua, satu, dua. Lalu, bagaimana cara menyinari petak ini? Di atasnya nggak mungkin, di kanan nggak mungkin. Makanya bisa dengan lampu di sini menyinari petak ini. Untuk petak ini juga sama. Bagaimana cara menyinarinya? Nggak mungkin di atas. Nggak mungkin di kanannya atau bawah atau kirinya. Dan kirinya hanya mungkin dengan menempatkan lampu di sini. Nice, petunjuk satu sudah selesai, sudah ada satu lampu, maka dua petak ini tidak bisa berisi lampu lagi. Dan sekarang untuk dua, dia melihat di atas dan di kirinya. Dan ya ini adalah mengambil tiga baris yang berbeda seperti logika di awal tadi kita. Di baris satu, di baris dua, dan di baris tiga. Harus di tiga baris yang berbeda. Oke, lampu di sini mengeliminasi seluruh petak ini sekarang. Dan satu di sini hanya bisa memiliki lampu di bawahnya, sehingga ini tidak bisa berisi lampu lagi. Dan sekarang bagaimana cara menyinari petak ini, yaitu dengan lampu dengan petak itu sendiri. Dan puzzle selesai. Oke, itulah video selesai untuk akari puzzle yang kedua. Dan ya, di sini ada logika tambahan ya, yang mungkin sedikit lebih advance untuk menyelesaikan puzzle akari, di mana kita harus melihat
atau melakukan perhitungan ya, melihat bagaimana sih cara kita menempatkan lampu-lampu di sini yang harus berada dalam baris yang berbeda atau kolom yang berbeda dengan petunjuk satu dan 2 di sini. Tadi saya sedikit salah ya, melihat petunjuk 21 di sini itu masih ada case yang mungkin di mana ada lampu di sini dan lampu di sini dan itu tidak melihat satu sama lain. Jadi ya kita harus sedikit berhati-hati untuk bermain puzzle Akari. Tapi ini puzzle yang sangat keren banget untuk menunjukkan logika tambahan di sini dan saya sangat menantikan untuk bermain hybrid Sudoku dan Akari di puzzle besok. Puzzle yang sangat seru oleh Oripi. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.